Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video untuk melakukan simulasi bahasa pemrograman Python dalam tugas berbasis kasus ketiga ini. Sebelum memulainya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tika Delia dengan NIM 123140172. Saya Fazila Saputri dengan NIM 123140149. Saya Fadina Mustika Ratnaningsih dengan NIM 123140157. Baik, sekarang kita akan simulasikan bahasa pemrograman Python-nya berbasis kasus ketiga. Boleh dilanjut, Fadina? Oke, di sini terdapat step awal yaitu rules yang berisi semua kondisi sebagai knowledge base yang mana otak dari sistem pakar diagnostik kerusakan mobil yang memiliki 8 rules dengan kondisi jika maka, lalu ada catatan prioritas dari rendah yang dicatat dengan angka 1, sedang angka 2, tinggi angka 3, tinggi spesifik dengan angka 4, dan tinggi order angka 5. Stats selanjutnya yaitu initial facts sebagai fakta awal yang diberikan ke sistem. Dengan fakta awal yang pertama yaitu mesin mati total, lalu suara klik saat start, dan yang ketiga tidak ada karat pada terminal. Oke. Lalu di sini di bagian forward chaining akan menjawab pertanyaan nomor satu dan 3. Nah, di fungsi forward chaining ini akan mengambil data, rules, dan facts yang sudah dijelaskan oleh Fadina tadi. Lalu akan mencetak, akan ngasih tahu bahwa ke user kalau forward chaining-nya akan dimulai. Dan akan ngasih tahu fakta awalnya seperti apa. Di working memory akan ngeset fakta. Kalau di fire rules akan di set nih, tadi peraturannya seperti apa. Nah, di iteration, di iterasinya nanti akan dimulai dari satu dan akan ngelooping terus dari satu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di loopingnya ini, di while true-nya ini akan ngeset konflik. Nah, di situ semua fakta yang baru uh, yang sesuai dengan polanya itu akan di set semua di datanya di situ. Lalu jika rule ID-nya itu ada di peraturannya dan sudah tersedia, berarti dia akan lanjut aja langsung skip. Nah, uh, ji, untuk fungsi match ini uh, itu tuh maksudnya tuh akan nyocokin bahwa semua premis if-nya itu emang ada di working memory-nya. Jika dia emang cocok, maka akan ditambahkan ke config set tadi. Nah, jika config set-nya itu kosong, nah itu akan ngasih tahu nih ke pengguna melalui print bahwa aturannya itu tidak dapat diaktifkan. Nah, boleh scroll lagi. Nah, nah, setelah ngasih tahu kalau aturannya tuh nggak bisa diaktifkan, nah program akan ngasih tahu nih ada beberapa aturan yang bisa diaktifkan gitu loh, ngasih tahu ID berapa aja gitu. Setelah itu untuk fungsi selected rule ini akan ngurutin ngurutin berdasarkan priority dan ID-nya. Tapi kalau priority-nya itu sama, maka dia ngurutin berdasarkan ID-nya gitu. Terus akan ngeprint resolusi konfliknya. Nah, di bagian fungsi status itu akan ngasih tahu berdasarkan yang dipilih eh, berdasarkan priority atau ID. Nah, dia akan ngeprint ngasih tahu ke usernya. Dan fungsi new fact ini akan menjadi kayak nge-select mengambil keputusan. Kan tadi if-nya tadi kan udah dipilih nih berdasarkan priority atau ID-nya. Nah, nanti setelah itu di fakta yang baru ini akan mengambil sebuah kesimpulan. Maka then apa gitu. Setelah itu, apabila new fact-nya itu not in working memory, maka akan mengambil fakta yang baru. Tapi kalau dia sudah ada, maka akan ngasih tahu ke user kalau itu udah ada di working memory gitu. Setelah itu, uh, uh, fired rules add-nya itu selected truth itu
selected rule itu berdasarkan ID-nya, lalu iteration-nya pasti akan terus bertambah satu terus dan akan looping, dan baris ke 69 sampai 73 akan ngeprint nih kesimpulan akhirnya seperti apa gitu. Akan balik lagi ke working memory. Nah, untuk backward chaining-nya akan dilanjutin ke Fazila. Oke, pada backward chaining, ini merupakan strategi yang digerakkan oleh tujuan, di mana tujuan clause ini adalah ganti aki. Sistem bekerja mundur dengan mencari aturan di knowledge base yang memiliki ganti aki sebagai kesimpulan then, dan menemukan R4 untuk membuktikan bahwa R4 merupakan sistem menciptakan subtujuan baru, yaitu membuktikan sistem setiap premis if dari R4, yaitu aki lemah dan tidak ada karat pada terminal. Kemudian membuktikan aki lemah dengan menemukan R5 dan terus melacak ke belakang sampai semua subtujuan akhirnya terhubung dengan fakta-fakta awal yang diberikan. Nah, di sini, pada backward chaining, kita membuktikan apakah sebuah goal hipotesis itu benar berdasarkan fakta yang ada. Di mana proses ini merupakan fungsi rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri. Trace lock digunakan untuk melacak tumpukan panggilan seperti call stack, agar kita bisa memberi identitas seperti printout dan melihat alur logikanya. Kemudian indent ini hanya untuk memvisualisasi di konsol, agar kita tahu seberapa dalam kita mencari. Selanjutnya, pada tracelock yang ini, itu untuk melacak tumpuan tujuan. Semisal kita ganti aki lemah, dan suara aktif. Selanjutnya, ini merupakan basis rekursi 1. Untuk apa? Untuk mengecek apakah goal yang kita cari sudah ada di flag awal atau belum. Nah, pada tahap rekursif ini, yaitu pencarian aturan, jika tidak ada fakta, kita harus mencari aturan yang bisa menghasilkan goal. Cari semua aturan di rules yang bagian then-nya, yang ini, dan goal kita. Kemudian basis rekursi yang kedua, yaitu kita mengecek apakah ada aturan yang bisa menghasilkan goal tersebut. Jika tidak ada, dan goal juga tidak ada di fakta, maka goal ini mustahil. Maka sistem akan mengeluarkan output seperti ini. Tidak ada aturan yang menghasilkan. Selanjutnya, ini merupakan tahap rekursif, yaitu coba setiap aturan, di mana kita akan mencoba setiap aturan yang kita temukan satu persatu. Di all promise adalah flag yang kita anggap benar sampai salah satu premisnya terbukti salah. Kemudian kita harus membuktikan setiap premis bagian if itu bagian dari aturan ini, di mana di sini merupakan panggilan rekursif. Untuk membuktikan premis, kita panggil lagi fungsi backward chaining dengan premis ini sebagai goal baru, is premise proven, untuk mengecek hasil dari panggilan rekursif tadi. Jika satu saja premis gagal dibuktikan, maka aturan ini gagal dan menghentikan cek premis lain dengan break. Kemudian kita mengecek premis flag setelah selesai mengecek semua premis untuk aturan wall, di mana if all premis proven itu jika kita berhasil keluar dari loop premis tanpa gagal, berarti semua premis untuk aturan ini benar. Kemudian ini merupakan basis rekursi ketiga, di mana jika kita sudah mencoba semua aturan R2, R3, R5, dan tidak ada satupun yang berhasil, semua return true. Di atas tidak kena, berarti goal ini tidak dapat dibuktikan. Maka tujuan
dan menghasilkan output tujuan goal tidak dapat dibuktikan setelah mencoba semua aturan. Selanjutnya, bisa dilanjutkan. State akhir adalah output yang muncul dari final facts untuk output dari forward chaining dan is proven untuk output backward chaining. Pada final facts atau forward chaining akan mencetak seluruh prosesnya dan berisi semua fakta awal ditambah semua fakta baru yang ditemukan. Sedangkan di is proven atau backward chaining hanya fokus pada satu tujuan, yaitu ganti aki dan akan mencetak jejak atau trace pembuktiannya. Nah, di sini kami akan mengeksekusi output dari sistem programnya. Dimulai dari forechaining dengan fakta awal yaitu suara klik saat start tidak ada karat pada terminal. Nah, di iterasi pertama yaitu menemukan fakta pertama dengan konflik setnya, sistem akan memindai fakta awal dan menemukan dua aturan yang bisa aktif yaitu R1 karena ada fakta awal mesin mati total dan R5 karena ada suara klik. Resolusi konfliknya, sistem akan membandingkan prioritas dari R5 dan R1. R5 terpilih karena prioritasnya lebih tinggi dan fakta baru akan muncul yaitu aki lemah yang ditambahkan ke memori. Di iterasi kedua yaitu memanfaatkan fakta baru dari iterasi pertama. Konflik setnya sistem memindai lagi. Nah, sekarang fakta aki lemah akan memicu rules baru dan konflik setnya adalah R1 masih menunggu R4 karena adanya fakta baru dari iterasi pertama yaitu aki lemah dan tidak ada karat dan R7 karena adanya fakta aki lemah. Resolusi konfliknya R4 dengan catatan prioritas 3 adalah yang tertinggi dan terpilih. Fakta baru muncul yaitu ganti aki yang ditambahkan ke memori. Iterasi 3 dan 4 akan menghabiskan sisa aturan. Di iterasi ketiga, konflik set kini berisi R1 dan R7. Karena keduanya prioritas dan R1, R1 akan dipilih terlebih dulu berdasarkan urutan atau ID-nya. Fakta barunya yaitu cek kelistrikan. Lalu pada iterasi keempat hanya ada R7 yang tersisa. R7 dieksekusi dan fakta baru yaitu mesin sulit start. Selesai di iterasi kelima. Di sini konflik set yaitu kosong tidak ada lagi aturan premis cocok dan dengan kesimpulan inferensi berhenti, sistem berhasil menemukan fakta baru dari tiga gejala awal. Selanjutnya di backward chaining dengan tujuan membuktikan satu hipotesis spesifik yaitu ganti aki. Di langkah pertama yaitu menentukan tujuan utama dengan goal ganti aki. Di sini sistem nantinya akan bertanya aturan mana yang menghasilkan fakta ganti aki dan jawaban ditemukan pada di R4. Yang langkah keduanya buat sub goal yang membuktikan kalau R4 terdapat fakta awal ganti aki. Sistem di sini melihat premis jika R4 itu membuktikan ganti aki. Di sini membuktikan ada dua hal atau sub goal, yaitu yang pertama ada aki lemah dan yang kedua itu tidak ada karat pada terminal. Selanjutnya di langkah ketiga membuktikan sub goal satu persatu. Di sini akan membuktikan tidak ada karat pada terminal, lalu nantinya sistem akan mengecek fakta awal, yang mana
tidak ada karat pada terminal sukses bahwa fakta ini sudah ada. Selanjutnya yaitu membuktikan aki lemah. Sistem mengecek fakta awal dan ternyata fakta ini sudah ada. Sistem bekerja mundur lagi aturan mana yang menghasilkan aki lemah. Nah, dan jawabannya yaitu ditemukan pada R2, R3, dan R5. Sistem nantinya akan mencoba satu per satu. Langkah keempat yaitu proses rekursif yang membuktikan aki lemah. Mencoba R2 yang membutuhkan premis, mesin berputar lambat, dan sistem mencek faktanya bahwa ternyata di R4 tidak ada dan itu tidak terbukti. Mencoba lagi di R3 dengan premis lampu redup, pas saat sistem cek faktanya ternyata tidak ada bahwa R3 gagal atau tidak terbukti. Mencoba di R5 yang membutuhkan premis suara klik saat start, sistem mengecek fakta awal. Ternyata sukses bahwa fakta ini ada. Karena R5 sukses, subgoal aki lemah dinyatakan terbukti. Kesimpulannya, sistem kembali nih ke R4. Nah, premis 1 dengan aki lemah yang terbukti dan premis kedua yang tidak ada karat terbukti dengan via fakta awal. Karena semua premis R4 terbukti, maka tujuan utama dari ganti aki juga terbukti. Baik, itulah simulasi bahasa pemrograman Python yang sedang kami buat untuk menjawab tugas berbasis kasus ketiga. Jadi, itulah simulasinya. Mungkin kami akhiri. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami atau salah dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.